Puan cemberut, dunia perpolitikan geger. Puan cemberut, netizen ngamuk-ngamuk. Ini terjadi ketika Puan datang ke Jawa Barat tanggal 21 September 2022. Betul. Gitu. Ketika dia membagikan Baju kaos berwarna hitam. Kaos berwarna hitam itu dengan cemberut. Dengan wajah yang tidak enak dilihat di kamera. Dan video itu viral. Betul. Dan menuai tanggapan reaksi dari netizen di Indonesia. Betul. Tahu kan bagaimana tajamnya kritik dari netizen Indonesia? Wow. Ngeri sekali. Banyak yang menyayangkan ekspresi wajah yang ditampilkan oleh Puan Maharani. Tapi nggak sedikit juga yang membela lah. Ada juga yang membela. Manusiawi bro, mungkin lagi capek. Ya namanya kan sering keliling-keliling di Indonesia, baru pulang dari Solo, kemarin dari Lampung, dari Bali. Belum ya Bali ya? Bali udah. Oh iya, capek gitu. Capek. Jadi wajar lah. Dan banyak yang bilang kalau Puan Maharani kunjungan kerja, jadwalnya memang padat banget. Iya, padat sekali. Mana yang harus kunjungi itu langsung gitu. Banyak banget yang harus dikunjungi setiap daerah ya. Ketika dia kunjung ke daerah pasti jadwalnya padat sekali. Ya, kritikan tersebut dijawab lah, dibela. Kritikan yang disampaikan ke Puan, ditujukan ke Puan, itu langsung dijawab oleh salah satu ketua DPP dari PDI Perjuangan, Said Abdullah. Iya, Said Abdullah. Jadi dia bilang kalau dia itu kaget dan marah lah. Kenapa ini pengawal pribadinya nggak bekerja dengan baik? Kurang lebih kayak gitu. Jadi kan pengawal pribadinya mestinya kan menjaga keamanan dan kenyamanannya dia saat bertugas. Tapi kok pada saat itu pengawal pribadinya malah justru ikut bagi-bagi. Kaget dan juga emosi. Jadi wajar lah kalau misalnya Bu Puan itu menunjukkan ekspresi yang nggak enak, jengkel, nggak enak. Jadi itulah kata Bang Said. Bang Said bahwa ada malprosedural. Jadi ada yang prosedur yang seharusnya dilakukan oleh tim keamanannya Puan, harus ngamanin proses pembagiannya gitu kan biar nggak berebut, tapi justru malah membagikan. Jadi kayaknya memang kesel sih Puan Maharani, tapi bukan sama rakyat kan gitu. Iya, sama pengawal pribadinya. Tapi sama pengawal pribadinya. Kata Said Abdullah. Cuman ada beberapa juga yang bilang kayak pengamat politik itu menyayangkan kenapa kemudian Puan itu di depan masyarakat menunjukkan ekspresi yang demikian. Padahal Puan itu adalah public figure, terus kemudian dia tokoh politik nasional yang seharusnya ketika bertemu dengan rakyat itu menunjukkan hal yang enak lah gitu dilihat gitu. Tapi juga ini juga dampak dari masyarakat sih. Jadi masyarakat tuh ingin melihat wakil rakyatnya itu tampil di masyarakat tuh, tampil di depan masyarakat tuh sempurna. Iya, betul. Sempurna. Jadi harus smile, senyum, harus prima, nggak boleh sakit, harus ramah sama masyarakat. Padahal mereka juga manusia. Iya, betul. Jadi ketika kesel, refleks dia untuk kecewa, masang ekspresi kecewa ya wajar aja, karena dia juga manusia. Iya, betul sekali. Apalagi yang nggak suka. Waduh, dengan tokoh ini pasti nyari-nyari kesalahannya. Sama halnya kayak kejadian serupa ini kan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya dulu waktu pernah ke Jawa Tengah, dia bagiin baju dari mobil itu loh. Betul. Yang dilempar gitu aja. Jadi kayak nggak etis loh masa bagi-bagi sampai dilempar-lempar begitu. Memang betul. Rakyat apaan kan gitu. Nggak etis lah begitu. Jadi ya tergantung dari sudut pandang aja sih. Pasti ada pro dan kontra lah Mas ya. Kontranya gitu. Tapi ngomongin Puan nih memang lagi rame-rame belakangan ini Mas. Iya ya. Karena sudah banyak sekali nih manuver yang dilakukan oleh Puan. Sat dia. Gerak cepat menjelang berakhirnya tahun 2022 dan masuk ke tahun 2023. Tuh. Jadi kemarin sempat kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia. Misal Lampung, lagi Jawa Tengah, lagi Jawa Barat,
Bali. Bali. Nah ini yang unik nih Bali nih. Ya. Biasanya kalau Puan kan memang kalau ke daerah pasti ketemu sama petani, Pasti. ketemu sama UMKM, ketemu sama mungkin kelompok masyarakat yang lain kan gitu, komis perkotaan, ibu-ibu. Dan gitu, menyempatkan untuk menanam padi langsung. Nah di Bali juga begitu. Ya, tagline-nya kan Puan menanam, rakyat memanen. Iya. Dan di Bali ini apa ya? Cuman di zamannya Puan Hanya Puan yang bisa hanya membuat petani maju. Karena pada saat di Bali kemarin di Badung ya, di Kabupaten Badung, Iya, dia menanam bersama dengan petani di sana. Petani perempuan. Biasanya kan kalau nanam padi itu mundur. Nah ini nanamnya maju. Jadi cuman Puan yang bisa buat petani itu maju. Tepuk tangan Bu Puan. Wih, keren. Dan ini jadi meme, ya. Iya, banyak sekali nih yang Jadi anekdot. apa ya namanya? Menjadikan sebuah Lelucon. dagelan, lelucon lah. Nanam padi kok maju. Nah, Padahal seharusnya kan mundur. Supaya nggak keinjek kan ya udah iya, ditanam. kalau udah maju kan kita jadi bingung kan. Iya. Sama kayak ngepel lah. Kan nggak mungkin maju. Iya. Nggak pel maju, yang udah dipel Keinjak lagi. keinjek lagi. Oke. Tapi Dan selain itu juga Puan juga sudah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh, Mas. Oke. Misal kayak pertama ketemu sama Surya Paloh. Itu sempat kita bahas juga. Oke. Ketemu sama Prabowo Subianto di Hambalang. Sudah pernah kita sempat bahas juga. Habis itu ketemu sama Muhaimin Iskandar, Ketua PKB. Kemarin ngasih surprise ulang tahunnya Caimin. Oh. Ya, ulang tahun Caimin, kasih surprise, kasih tumpeng apa kue itu ya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol. Di warung pecel. Ya, Caimin juga Dapat banyak hujatan juga itu. Karena caption sama realitanya nggak jalan ini. Gitu. Nah, Caimin Terus katanya akan ketemu sama Airlangga dan AHY. Itu dia. Agus Harimurti Yudhoyono. Itu kita tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu banget. Cuman kemarin terakhir siapa yang bilang ya? Siapa sih Bambang Pacul? Bukan. Bambang Pacul Ketua Komisi 3. Apa ya katanya kemarin itu? Bang Pacul atau bukan, tapi mungkin petinggi PDIP deh. Ngomong belum ada agenda yang dibahas, maksudnya dari PDIP sama Demokratnya gitu atas pertemuan dari Puan dan AHY, karena ini juga kan menyangkut sejarah. Iya. Meskipun belum ada agenda yang khusus, tapi wacana pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono patut kita tunggu-tunggu. Karena dengan bertemunya dua tokoh partai politik ini bisa menjadi indikator kemajuan demokrasi Indonesia. Ya, karena memang dianggap bahwa PDI dan Demokrat ini adalah rival yang kadang-kadang bawa perasaan. Jadi kan bagus ketika mereka bertemu, artinya sudah tidak ada nih dendam-dendam masa lalu nih. Sejarah masa lalu sudah mudah-mudahan hilang lah. Apalagi mungkin kemarin SBY juga sudah ngomong mau turun gunung, kemudian Puan juga bicara soal politik yang harus merangkul semua, ya kan, harus bersama gotong royong membangun Indonesia. Tapi kita nggak tahu nih, kita tunggu aja nih pergerakan dari Puan.